Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Geografi. Hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan geografi. Ya, apa yang kamu tahu geografi? Pasti di benak kamu, geografi itu berarti membahas tentang semua yang ada di muka bumi, ya kan? Nah, what is the meaning of geography? Pengertian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan kelingkungan dalam konteks ruangan. Itu menurut Semelok atau Seminar Lokakarya di Semarang tahun 1988. Jadi intinya banyak ahli geografi yang mendefinisikan geografi, cuman pada intinya ini geografi itu berarti membahas semua yang ada di muka bumi, ya, airnya, tanahnya, udaranya, batu-batuannya, manusianya, dan makhluk hidup seperti kita juga manusia. Itu dibahas dalam geografi. Pengertian geografi menurut para ahli di sini ada Eratosthenes. Eratosthenes ini adalah bapak ilmu geografi karena dia yang pertama kali membahas tentang istilah geografi, sehingga dia dikenal disebut sebagai bapak ilmu geografi. Nah, menurut dia geografi itu berasal dari dua kata. Geo artinya bumi, grafien penulisan atau uraian. Jadi geografi itu adalah berupa tulisan uraian tentang permukaan bumi. Kemudian selanjutnya ada menurut Strabo menyebutkan bahwa geografi erat kaitannya dengan karakteristik tertentu suatu tempat dengan memperhatikan juga hubungan antara berbagai tempat secara keseluruhan. Berarti sama ya, intinya itu berarti hubungan dengan ruangan suatu tempat, suatu wilayah, itu menurut Strabo. Pengertian geografi menurut para ahli ada Bintarto. Nah, Bintarto ini adalah salah satu ahli geografi di Indonesia, mengatakan bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala di permukaan bumi dan peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keuangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Ya. Itu menurut Bintarto. Sama, berarti dia membahas tentang eksistensi ruang. Ruang lingkup geografi ada dua, ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik diantaranya berhubungan dengan kimiawi, biologis, dan astronomis. Itu aspek fisik. Jadi aspek fisik itu berhubungan dengan kondisi alamnya. Kemudian aspek sosial berhubungan dengan aktivitas manusia seperti antropologis, politis, dan ekonomis. Itu ruang geografi. Objek geografi ini maksudnya adalah kajian. Apa sih yang dikaji dalam geografi? Itu dibagi dua, ada objek material dan objek formal. Objek material ini maksudnya adalah materi kajian geografi. Materinya adalah fenomena yang ada di muka bumi atau disebut juga dengan geosfer. Seperti tadi saya sebutkan sebelumnya, ada airnya, udaranya, tanahnya, batu-batuannya, hewannya, tumbuhannya, dan juga manusia. Itu objek material. Kalau objek formal itu merupakan cara pandang ahli geografi dalam mengkaji dan menganalisis masalah-masalah objek material geografi. Bedanya bagaimana? Jadi kalau material itu lebih kepada fisiknya. Misalnya air nih, kita bahas tentang air, debit air sungai, kadar pH airnya, kadar mineral yang ada, kandungan mineral dalam air, itu objek material. Kalau objek formal itu yang dibahas misalnya debit air sungai Ciliwung misalnya, debit air sungai Musi, pola aliran sungai Ciliwung. Jadi bedanya kalau objek material lebih pada fisiknya, tapi kalau objek formal itu di mana? Itu adalah objek geografi. Ingat ada dua, ada objek material dan objek formal. Pendekatan geografi ini ada tiga, ada pendekatan keuangan, kelingkungan, dan kewilayahan.
pendekatan keruangan ini berarti membahas eksistensi ruang. Misalnya, banjir Jakarta. Banjir di Jakarta disebabkan karena curah hujan tinggi. Atau bisa juga, banjir di Jakarta disebabkan karena banyaknya sungai. Karena Jakarta banyak dialiri sungai. Itu pendekatan keuangan. Kemudian pendekatan ke lingkungan. Kalau pendekatan ke lingkungan ini berkaitan dengan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya. Jadi misalnya tadi kan banjir di Jakarta karena banyaknya sungai yang melewati Jakarta, karena curah hujan tinggi. Itu pendekatan keuangan. Kalau lingkungan, banjir di Jakarta disebabkan karena manusia membuang sampah sembarangan. Banyaknya bangunan rumahan di bantaran pinggir sungai, itu lingkungan. Jadi karena aktivitas manusia. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini gabungan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan, juga berhubungan dengan wilayah lain. Misalnya, banjir di Jakarta disebabkan karena curah hujan tinggi di Bogor dan perubahan fungsi lahan di Bogor. Itu pendekatan kewilayahan. Jadi berhubungan dengan keruangan dan kelingkungan, juga bahas wilayah lain. Ya. Jadi ada 3 pendekatan ya: keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Keruangan eksistensi ruang, kelingkungan berarti aktivitas manusia, kewilayahan berarti gabungan itu antara pendekatan keruangan dan kelingkungan dan berhubungan dengan wilayah lain. Itu dia. Ada 3 ya. Contohnya nih, saya buat tsunami Aceh. Kita lihat dari 3 pendekatan itu. Apa? Mengapa bisa terjadi tsunami? Kalau dilihat dari pendekatan keruangan, gelombang tsunami ini terjadi karena di wilayah perairan Samudra Hindia yang berjarak sekitar 149 km selatan kota Melabu, Nangro, Aceh, Darussalam. Pasti ya, namanya tsunami pasti dekat dengan wilayah pantai. Bisa juga gini, tsunami di Aceh disebabkan karena Aceh merupakan tempat pertemuan lempeng ya, antara benua Australia atau Samudra Hindia dengan Asia. Itu pendekatan keuangan. Kalau kelingkungan, misalnya karena banyaknya masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran pantai dan kurang adanya penyuluhan mengenai bahaya tsunami, maka korban jiwa pun banyak berjatuhan. Jadi tadi saya katakan bahwa pendekatan kelingkungan itu berhubungan dengan aktivitas manusia, ya kan? Atau hubungannya dengan manusia lah, dampaknya terhadap manusia. Jadi di sini tingginya korban jiwa tsunami di Aceh karena banyaknya pemukiman dan kurangnya wawasan penduduk terhadap bahaya yang mengintai tempat tinggal mereka. Itu pendekatan lingkungan. Kemudian pendekatan terakhir, kewilayahan. Dengan adanya bencana ini, maka pemerintah perlu membangun suatu jalur akses ke suatu wilayah yang aman. Nah, ini dia kewilayahan nih. Jadi dia tidak hanya Aceh yang terkena tsunami aja yang dibahas, tapi juga bagaimana nih aksesnya ke tempat lain. Jadi hubungannya dengan wilayah lain, itu kewilayahan. Oke. Keruangan eksistensi ruang, kelingkungan berarti berhubungan dengan manusia, kewilayahan gabungan antara keruangan, kelingkungan, dan dengan wilayah lain. Itu 3 pendekatan geografi. Lanjut ke prinsip geografi. Prinsip geografi ini ada 4. Ada prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan orologi. Ingat ada 4 ya. Persebaran. Prinsip persebaran berarti ini biasanya di soal itu dia menyebutkan lebih dari satu tempat, atau persebaran suatu fenomena alam. Misalnya, di Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua. Ini lebih dari satu tempat ya. Itu prinsip persebaran atau penyebaran. Interrelasi, kata kuncinya dia ada kata-kata berkaitan, karena, sebab akibat, ya. Itu interrelasi. Interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara gejala fisik dan non-fisik. Prinsip tersebut dapat mengungkapkan gejala atau fakta geografi di suatu wilayah tersebut.
tertentu. Pokoknya ini kata kuncinya ada kata berkaitan karena biasanya di soal cerita itu interrelasi. Prinsip deskripsi. Nah, bedanya dengan prinsip-prinsip lain, deskripsi ini dalam dia ditambahkan peta, kemudian tabel, diagram, dan grafik ya. Jadi dijelaskan, dilengkapi dengan peta. Itulah dia pembeda dengan prinsip lain ya. Kalau tadi kan cuma ada kata karena, itu interrelasi. Kalau persebaran berarti cuma nyebutin banyak tempat ya kan. Kemudian selanjutnya terakhir prinsip korologi. Prinsip korologi ini disebut juga prinsip keruangan. Dengan prinsip ini dapat dianalisis gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interrelasinya, interaksinya dalam ruang. Jadi korologi ini gabungan semuanya ya. Contohnya nih, banyaknya gunung api di Indonesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai Papua menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga banyak sekali penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Nah, itu dia korologi. Jadi dia ada kata tadi persebaran gunung sehingga tanahnya subur, sehingga manusianya bertani. Itu korologi. Kemudian ada aspek geografi. Nah, di aspek geografi ini ada 4, ada fisik, sosial, regional, dan teknik. Aspek fisik ini berhubungan dengan alam. Jadi fenomena geosfer, tanahnya, airnya, udaranya, ya, batu-batuannya, itu fisik, termasuk makhluk hidup juga. Kalau sosial ini berhubungan dengan aktivitas manusia, berarti antroposfer nih, aktivitas manusia, misalnya tadi dikatakan politik, ekonomi, budaya. Kemudian regional. Regional ini berhubungan dengan persebaran gejala dalam ruang pada waktu menonjolkan pada waktu tempat tertentu dan menonjolkan karakteristik khas suatu wilayah. Itu regional. Misalnya daerah Jakarta tentu beda dengan daerah pedesaan ya, kondisinya sangat beda sekali. Dimana Jakarta itu banyak gedung bertingkat, jalan, sedangkan pedesaan dipenuhi oleh biasanya itu kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan ya. Atau perbedaan antara kondisi negara maju dan negara berkembang, itu regional. Kemudian teknik ini cara memvisualisasikan dan menganalisis data geografi. Biasanya teknik ini berhubungan dengan peta, penginderaan jauh itu pemotretan, dan sistem informasi geografi. Oke, sampai di sini dulu materinya udah selesai. Jadi kita udah bahas pengertian geografi, kemudian kita bahas objek geografi, prinsip, pendekatan, dan aspek geografi. Semoga bisa dipahami lebih baik. Nah, nanti kalau udah selesai, silahkan dicoba dibaca-baca soalnya seperti apa biasanya soal-soal yang keluar. Karena biasanya soal-soal ini berupa cerita. Nanti kamu menentukan kira-kira nih prinsip apa. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.